Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan kisah Yusuf dalam Kejadian pasal 43. Pada pasal sebelumnya, saudara-saudara Yusuf pulang dari Mesir dengan membawa gandum. Namun, persediaan makanan kembali habis. Mereka harus kembali ke Mesir. Tetapi ada satu syarat yang diberikan oleh penguasa Mesir, yang sebenarnya adalah Yusuf. Meskipun mereka belum mengetahuinya, mereka harus membawa Benyamin, adik bungsu mereka. Keputusan ini sangat berat bagi Yakub. Setelah kehilangan Yusuf bertahun-tahun sebelumnya, kini ia harus merelakan Benyamin pergi. Melalui pasal ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja secara perlahan tetapi pasti. Apa yang tampak seperti keadaan yang menakutkan, ternyata sedang dipakai Tuhan untuk membawa pemulihan bagi seluruh keluarga Yakub. Mari kita membaca bersama Kejadian 43 ayat 1-5. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, 'Kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu.'" Sahabat terkasih, kelaparan di negeri Kanaan semakin berat. Persediaan gandum yang mereka bawa di Mesir akhirnya habis. Tidak ada pilihan selain kembali membeli makanan. Namun, Yehuda mengingatkan ayahnya bahwa mereka tidak dapat kembali tanpa membawa Benyamin. Penguasa Mesir telah berkata dengan tegas bahwa mereka tidak akan diizinkan menghadap jika Benyamin tidak ikut. Di sini kita melihat bahwa kenyataan seringkali memaksa seseorang mengambil keputusan yang selama ini ingin dihindari. Yakub sangat mengasihi Benyamin, tetapi keadaan membuatnya harus belajar mempercayai Tuhan. Kejadian 43 ayat 6-10. Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu'?" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu. Maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Sahabat terkasih, Yakub sempat menyalahkan anak-anaknya karena telah memberitahukan tentang Benyamin kepada penguasa Mesir. Namun saudara-saudaranya menjelaskan bahwa semua pertanyaan itu diajukan secara rinci sehingga mereka hanya menjawab sesuai kenyataan. Kemudian Yehuda tampil sebagai seorang pemimpin. Ia berkata bahwa dirinya bersedia menjadi penjamin bagi Benyamin. Sikap Yehuda mulai berubah dibandingkan masa mudanya. Dahulu ia ikut terlibat dalam menjual Yusuf. Sekarang ia justru rela bertanggung jawab demi menyelamatkan adiknya.
kita mulai melihat proses perubahan karakter yang Tuhan kerjakan dalam hidup Yehuda. Kejadian 43 ayat 11-14. Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekhilapan. Bawalah juga adikmu itu. Bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Sahabat terkasih, akhirnya Yakub mengambil keputusan. Ia meminta anak-anaknya membawa hadiah terbaik dari negeri Kanaan. Mereka juga membawa uang untuk membeli gandum dan mengembalikan uang yang sebelumnya ditemukan di dalam karung mereka. Lalu Yakub mengucapkan kata-kata yang penuh iman. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu. Setelah berusaha melakukan bagian yang dapat ia lakukan, Yakub menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Inilah keseimbangan antara tanggung jawab manusia dan iman kepada Allah. Kita dipanggil untuk melakukan bagian kita dengan jujur dan sungguh-sungguh, tetapi hasil akhirnya berada di tangan Tuhan. Kejadian 43 ayat 15-18. Lalu orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya, beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu. Sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Sahabat terkasih, sesampainya di Mesir, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Mereka justru diperintahkan masuk ke rumah penguasa Mesir. Bukannya lega, mereka menjadi takut. Mereka mengira akan dihukum karena uang yang sebelumnya ditemukan di dalam karung mereka. Seringkali manusia membayangkan skenario terburuk, padahal Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang baik. Rasa takut dapat membuat kita salah menafsirkan keadaan. Kejadian 43 ayat 19-25. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf,
Diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari. Sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Sahabat terkasih, mereka segera menjelaskan kepada kepala rumah Yusuf mengenai uang yang mereka temukan. Namun, jawaban yang mereka terima sangat mengejutkan. Mereka diminta untuk tenang. Bahkan kepala rumah itu berkata bahwa Allah telah memberikan harta kepada mereka. Simeon yang sebelumnya ditahan juga dibawa keluar dan dipertemukan kembali dengan saudara-saudaranya. Perlahan-lahan, Tuhan mulai mengubah ketakutan mereka menjadi pengharapan. Kejadian 43 ayat 26-34. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? Jawab mereka, hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu dan merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ketika Yusuf melihat Benyamin, hatinya sangat terharu. Ia harus pergi ke ruangan lain untuk menangis karena ia tidak mampu menahan emosinya. Betapa besar kasih Yusuf kepada adiknya yang telah bertahun-tahun tidak ditemuinya. Sesudah itu Yusuf kembali dan mengadakan jamuan makan. Yang menarik, Benyamin menerima bagian 5 kali lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Ini bukan sekedar bentuk kasih sayang. Yusuf sedang menguji hati saudara-saudaranya. Dahulu mereka iri kepada Yusuf karena kasih ayah mereka. Sekarang Yusuf ingin melihat apakah kecemburuan itu masih ada ketika Benyamin menerima perlakuan istimewa. Alkitab mencatat bahwa mereka makan dan bersukacita bersama. Tidak ada tanda-tanda iri hati seperti dahulu. Tuhan sedang mengerjakan perubahan hati mereka. Sahabat terkasih, Kejadian 43 mengajarkan bahwa Tuhan sering bekerja di balik keadaan yang belum kita mengerti. Yakub melihat kehilangan. Saudara-saudara Yusuf melihat ancaman. Yusuf melihat kesempatan untuk menguji dan memulihkan keluarganya. Namun, di atas semuanya itu, Allah sedang mengatur setiap peristiwa melalui rencananya yang sempurna. Demikian juga dalam hidup kita. Ada saatnya kita tidak memahami mengapa suatu pintu tertutup, mengapa kita harus menunggu, mengapa jalan terasa begitu sulit. Tetapi Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Dia bekerja bahkan ketika kita belum melihat hasilnya.
Yang Tuhan minta adalah tetap percaya dan tetap setia melangkah bersamanya. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini. Melalui kisah Yusuf dan keluarganya, kami belajar bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami belum memahami rencana-Mu. Tolong kami untuk memiliki hati yang percaya, tetap setia dan bersabar menantikan waktu-Mu yang sempurna. Jika saat ini ada di antara kami yang sedang menantikan pemulihan dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan, usaha, atau kehidupan rohani, kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memulihkan. Mampukan kami untuk tetap berjalan dalam ketaatan dan tidak kehilangan pengharapan, sebab Engkau selalu menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami baca hari ini berakar di dalam hati kami, mengubah cara kami berpikir, berbicara, dan menjalani hidup setiap hari. Kiranya hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memenuhi hidup kita dengan damai sejahteranya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.